Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik saja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, sama-sama kita angkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami lagi kembali malam hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Yesus, amin. Teman-teman, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Rison. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Salam, selamat malam teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, bersekutu di dalam komunitas kita. Dan kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kasih setia, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga hari-hari kami dapat lewati bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Di dalam persekutuan ini kami diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan. Untuk kami boleh membaca firman Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan uraian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca malam hari ini, yang akan kami dengarkan daripada penguraiannya, boleh senantiasa menguatkan iman kami. Bahkan menuntun kami untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam keadaan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan pergumulan? Semakin bertambah usia kita, semakin banyak pula pergumulan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman remaja, saya punya anak yang masih kecil, yang saat ini juga sudah sekolah kelas 2 SD. Nah, ketika anak saya ajar di dalam pelajaran sekolahnya, di dalam dia mengerjakan tugas, anak saya seringkali mengeluh. Dia berkata begini, aduh Pak, capek, aduh Pak, susah sekali ngerjakan, banyak sekali tugas ini. Terus saya bilang sama anak saya, ya itulah namanya sekolah. Nanti saya bilang, ketika kamu naik kelas, pelajarannya pun akan semakin susah. Ketika kamu semakin besar, nanti kesusahannya pun akan semakin bertambah. Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita. Semakin bertambah usia kita, maka akan banyak semakin pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita bergumul dengan studi kita.
Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam studi kita. Tetapi ke depannya kita pun akan bergumul. Kemana saya akan melanjutkan untuk masa depan saya? Bahkan mungkin nanti ketika kita masuk di dalam dunia kerja, ketika kita berusaha untuk mencari uang, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka pergumulan demi pergumulan pun akan bertambah dan bertambah di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, di dalam realita yang ada di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini, siapa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita? Tanpa kita sadari secara khusus di usia kita saat ini, usia remaja. Pada umumnya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, tidak jarang pula kita berharap kepada orang tua kita. Tidak jarang pula ketika kita menghadapi kesulitan di sekolah kita, kita juga berharap kepada teman-teman sekolah kita atau teman-teman dekat kita. Kita berharap bahwa mereka akan dapat memberikan solusi atau mereka akan dapat memberikan pertolongan di dalam setiap kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman remaja, maka tidak heran pula ketika kita berharap kepada kedua orang tua kita. Ketika kita berharap kepada teman-teman kita, maka seringkali yang kita alami adalah kekecewaan. Karena apa? Karena apa yang kita harapkan kepada mereka seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana harusnya sikap kita di saat kita menghadapi setiap pergumulan, tantangan, dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dua hal paling tidak. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, firman Tuhan mengajarkan yang pertama, tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, teman-teman remaja, di bagian yang pertama, pemazmur berkata kepada kita begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terus di ayat yang keempat bagian akhir, di bagian ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan pemazmur ini ingin menjelaskan kepada kita situasi yang begitu sulit yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Pergumulan, persoalan hidup yang membuat dia bergumul di dalam kehidupannya, yang membuat dia meneteskan air mata di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan di dalam pergumulan hidupnya ada orang-orang yang di sekitar dia menanyakan kepada dia, di manakah Allahmu? Wow, teman-teman remaja, perkataan ini seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang menghadapi tantangan yang begitu berat, bisa saja teman kita berkata hal yang sama. Di mana Tuhan Allahmu? Bahkan diri kita pun bisa mempertanyakan hal itu. Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Rekan-rekan remaja dalam situasi kehidupan yang begitu sulit ini, jiwa pemazmur ini mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Tetapi di dalam goncangan jiwa itu,
pemazmur tetap berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi yang begitu berat, di dalam situasi yang begitu sulit, pemazmur berkata, "Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah atau tetaplah berharap kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Dia. Karena Dia akan memberikan pertolongan kepadamu." Nah, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita mungkin belum sampai meneteskan air mata. Atau mungkin saja suatu saat nanti Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dan sampai kita meneteskan air mata. Sampai jiwa kita begitu haus menantikan pertolongan Tuhan. Tetaplah teladani pemazmur ini. Berharaplah terus kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongan-Nya kepada kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Jadi ini yang pertama yang harus kita teladani dari pemazmur. Di dalam situasi yang sulit di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menolong hidup kita, yang akan menjadi jawaban bagi setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari pemazmur dalam menghadapi masalah, yaitu tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Teman-teman remaja dikasih Tuhan, di ayat 1 dan 2, di sini pemazmur berkata, "Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Di ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan, "Allahku adalah penolongku." Nah, saudara, kalimat ini ingin mengajarkan kepada kita. Di dalam setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap persoalan di dalam hidup kita, tetaplah nantikan Tuhan dalam pertolongan hidup kita. Percayalah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan rencananya Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan itu akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam pertolongan Tuhan tentunya akan membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Dan percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat atas kehidupan kita. Di dalam surat Korintus berkata kepada kita, setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melampaui kekuatan kita. Allah yang setia, yang selalu menyertai kita di dalam persoalan hidup. Allah yang setia pula dikatakan, yang akan membuka jalan keluar bagi persoalan hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman dikasih oleh Tuhan, apapun persoalan hidup kita, selama apapun kita bergumul di dalam persoalan hidup kita, tetaplah nantikan pertolongan Tuhan saja. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup saya dan hidup teman-teman. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tahu memberikan yang terbaik untuk saya dan untuk teman-teman. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Biar firman Tuhan ini juga boleh senantiasa mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan saja.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh senantiasa meneguhkan iman kami, menguatkan kami, dan membawa kami untuk kami selalu berharap hanya kepada Tuhan saja di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Ajar kami, pribadi lepas pribadi, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Bahkan untuk selalu menantikan pertolongan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Rison yang telah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan menutup persekutuan remaja pada hari ini. Karena itu mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh memimpin persekutuan kita dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah di dalam ibadah ini kami juga dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami ingin menyerahkan sekali lagi untuk kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Berkati kami dalam kesehatan. Berkati kami di dalam kehidupan keluarga kami, orang tua kami Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam segala pergumulan hidup mereka. Dan untuk pergumulan kami, masa depan kami ingin pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan sendiri, penghiburan daripada Allah Roh Kudus boleh senantiasa melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam teman-teman remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.